dengan adanya kegiatan retret ini kan banyak hal yang kita bisa paham tentang cita dari Presiden Prabowo yang nanti bisa kita sinkronisasi dengan program yang sudah kita sampaikan di dalam kampanye yang lalu. Syederalon Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal didampingi wakilnya Afdal Khalilullah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Belambintang Aceh Besar pada Selasa 4 Maret 2025 usai menjalani retret di Akmil Magelang sejak tanggal 21 hingga 28 Februari lalu. Dikatakannya selama pembekalan di sana mendapat banyak pengalaman berharga dan berkesan, salah satunya saat mengenakan loreng Komcat. Syederalon Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal didampingi wakilnya Afdal Khalilullah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Belambintang Aceh Besar pada Selasa 4 Maret 2025 usai menjalani retret di Akmil Magelang sejak tanggal 21 hingga tanggal 28 Februari lalu. Dikatakannya selama pembekalan di sana mendapat banyak pengalaman berharga dan berkesan, salah satunya saat mengenakan loreng Komcat. Pengalaman lainnya yakni mendapat banyak materi dari para petinggi negara terkait tata kelola, pencegahan korupsi, pendalam program Astacita Presiden Prabowo, hingga belajar dari daerah-daerah yang sudah berhasil menerapkan program serta kebijakan di wilayahnya masing-masing. Sepulang dari retret ini, mantan anggota DPR RI itu akan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat kota, terutama dalam 100 hari ke depan. Dia juga sempat menyampaikan sebelum retret pun bersama sang wakil telah melakukan sejumlah hal seperti menurunkan inflasi melalui turun langsung ke pasar, menggelar pasar murah hingga subsidi daging megang. Wali Kota Banda Aceh itu menyampaikan pihaknya mengharapkan partisipasi masyarakat selama menjalankan roda kepemimpinan 1 periode ke depan. Sementara ditanya terkait isu rotasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Wali Kota Banda Aceh itu menyampaikan pihaknya sedang melihat siapa sosok yang paling tepat menduduki posisi tersebut berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Dikatakannya selama ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Mendagri juga mempersilakan pihaknya melakukan rotasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurutnya bila terjadi perubahan, pergeseran atau pergantian ini bukan karena ketidaksukaan atau hal lain, tetapi ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi, kinerja, program, PAD serta capaian-capaian yang menjadi barometer penilaian. Selama 8 hari di Magelang, tentu kegiatan ini kegiatan yang sangat memiliki kesan yang mendalam ya, terutama kita bisa bergaul dengan para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, juga terakhir bisa bergabung dengan para wakil. Nah, kegiatan ini kita bisa banyak sharing ya, bagaimana ya komunikasi intens. Saya bersama dengan misalnya Bupati Sumedang, ya kita tahu Sumedang adalah kabupaten terbaik di dalam penerapan e-government. Nah, ketika kita sharing, beliau langsung mengajak untuk bisa kolaborasi, bisa kerjasama, bahkan akan memberikan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Sumedang untuk bisa diberikan kepada pemerintah Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Begitu juga dengan DKI ya, dengan gubernur, wakil gubernur, dengan program Jaki kita ingin berkolaborasi, ingin bagaimana bisa banyak belajar dan mengadopsi. Itu juga disambut dengan cukup baik. Selain juga komunikasi intens dengan daerah kabupaten kota lainnya seperti juga provinsi Kaltim, ya mungkin kita akan launching insya Allah bersama dengan Rusia Banda Aceh sebagai kota baru nasional Indonesia. Jadi juga bisa langsung nge-link and match dengan para penentu kebijakan. Nah, kegiatan ini juga kami ya menggunakan pakaian Komcat ya yang mungkin saya nggak pernah membayangkan saya bisa menggunakan pakaian itu gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang membuat kesan tersendiri. Begitu juga dengan pemateri baik itu dari para menteri, kemudian pimpinan lembaga, Pak Wapres, dan juga terakhir ditutup oleh arahan dari Pak Presiden. Oke, Bunda, sedikit Bunda yang didapat dari sana mungkin apa yang rencana mau diterapkan ke kota kita mungkin Bunda? Ya, sebetulnya dengan adanya kegiatan retret ini
kan banyak hal yang kita bisa paham tentang cita dari Presiden Prabowo yang nanti bisa kita sinkronisasi dengan program yang sudah kita sampaikan di dalam kampanye yang lalu. Dan kemudian Pak Presiden juga menyampaikan bahwasannya bagaimana agar kita betul-betul memerangi tentang korupsi di daerah kita dan menjalankan program apapun itu yang punya manfaat dampak terhadap masyarakat. Nah, itu tinggal bagaimana kita mensinkronkan program pusat dengan program daerah, dan di dalam 100 hari ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya insya Allah sudah bisa akan berdampak terhadap masyarakat. Sebetulnya sebelum berangkat juga kami sudah bagaimana menurunkan angka inflasi di Kota Banda Aceh, turun ke pasar, melihat pasar, kemudian juga memberikan subsidi baik pasar murah, kemudian subsidi terhadap daging yang akhirnya bisa memberikan jangkauan pembelian kepada masyarakat. Itu juga hal-hal lain nanti di dalam program-program ke depan membuat kami bisa lebih yakin, percaya diri, ya, mendapatkan dukungan yang kuat dari Presiden dan para menteri yang ada. Dan insya Allah di dalam waktu ke depan apa yang kami dapatkan di dalam kegiatan ini akan kita laksanakan di pemerintah kota. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan nanti setelah ini kita akan rapim menindaklanjuti hasil rasionalisasi anggaran yang kita buat untuk nantinya kita bisa mengeluarkan peraturan wali kota terhadap pergeseran anggaran agar kerja-kerja ke depan menjadi lebih terukur, lebih terarah, baik itu 100 hari maupun 1 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Sarah Masroni, serambinews.com. Demikian informasi terkini, Saudara Lun, saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.